Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembahasan materi grammar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang passive voice. Yang pertama kita harus pahami adalah konsep dasar dari passive voice itu. Dalam bahasa Inggris kita sering mendengar ataupun membaca tentang kalimat aktif atau active voice. Jadi active voice itu adalah sebuah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. Misalnya Rudy drinks coffee. Jadi Rudy ini adalah subjek melakukan aktivitas drinks, maka dia sebagai kalimat active voice. Yang kedua adalah kalimat passive voice atau kalimat pasif. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Jadi kalimat pasif itu adalah sebuah kalimat yang subjeknya dikenai aktivitas. Misalnya coffee is drunk by Rudy. Jadi kopi diminum oleh Rudy. Jadi kopi ini dikenai aktivitas drink. Oleh karena itu biasanya kalimat pasif selalu diartikan di. Kata kerjanya diartikan di. Itu konsep dasarnya dalam bahasa kita. Kedua, biasanya kalau kita ingin mengubah kalimat pasif itu dari kalimat aktif, maka objek pada kalimat aktif itu diletakkan di awal pada kalimat pasif. Kemudian kita gunakan rumus B plus verb 3. Jadi kopi itu diminum oleh Rudy. Kita lihat rumus dasarnya adalah B plus verb 3. Nah, ini yang terpenting dari kalimat pasif itu. Jadi ini teman-teman semua rumus daripada passive voice. Jadi setiap tenses itu memiliki rumus yang berbeda. Maka yang terpenting di sini adalah menguasai tenses adalah sangat mendukung kita dalam memahami kalimat pasif. Jadi ini misalnya simple present, TB-nya adalah is, are plus verb 3. Kemudian kalau simple past B-nya was, were dan sebagainya, kita lihat bisa di sini ya. Kita lihat contohnya. Rico drinks meal every day. Ini tensesnya simple present. Maka rumus yang kita gunakan yang ini. B is, are B-nya plus verb 3. Tadi konsepnya objeknya diletakkan di awal kalimat ketika mengubah menjadi kalimat pasif. Kita lihat, milk is drunk by Rico every day. Nah, di sini milk menjadi subjek daripada passive voice. Kemudian kita tambah is drunk, is-nya adalah to be, kemudian ini drunk-nya verb 3, maka menjadilah kalimat pasif. Kedua, we are washing car. Ini kalimatnya adalah present continuous. Ini maka kita gunakan rumus is, atau are plus being verb 3. Nah, rumusnya tadi konsepnya car-nya ditempatkan di awal kalimat. Ya, car is being washed by us. Jadi ini adalah passive voice dari present perfect continuous. Artinya mobil sedang dicuci oleh kami. Mengapa di sini jadi us? Karena objeknya ini dari kata we. Kemudian I will call Sarah. Ini adalah kalimat simple future. Maka kita membentuknya gunakan rumus ini, will atau shall be plus verb 3. Kita letakkan Sarah di awal kalimat. Sarah will be called by me. Sarah akan dipanggil oleh saya. Ininya berubah menjadi objek dari kata I. Selanjutnya kita lihat someone stole my money. Nah, ini ada simple past. Nah, maka kita gunakan rumusnya nanti adalah menggunakan be plus verb 3. Kalau B-nya adalah pasti was atau were. Nah, my money was stolen ini adalah kalimat pasif. Ini kalimat pasif. My money, objeknya daripada ini diletakkan di awal. Uang saya telah dicuri. He has written a poem. Ini adalah kalimat present perfect. Maka kita mengubahnya, kita mengingat tadi rumusnya adalah have atau has tambah been plus verb 3. Nah, kita letakkan objeknya di awal kalimat. A poem has been written by him. Sebuah puisi sudah ditulis oleh dia. Jadi inilah kalimat pasif
yang terpenting adalah menguasai bahkan menghafal rumus-rumus tadi agar kita mudah membentuk kalimat pasif. Kemudian, apakah semua kata kerja itu bisa dipasifkan? Nah, kita lihat di sini ada kata kerja yang bisa dipasifkan. Misalnya kata kerja transitive verbs atau kata kerja yang butuh objek. Misalnya ada kata open, watch, kill, dan lain sebagainya. Untuk kalimat I open the door is opened. Nah, ini objeknya the door, maka bisa dipasifkan karena ada objeknya. Maka the door is opened. Nah, dia adalah simple present. Kemudian ada action verb, kata kerja yang butuh tindakan. Ya, misalnya speak, eat, dan lain-lain sebagainya. Contohnya Ali speak English, berarti ini kalimat aktif. Kita mencoba untuk membentuk kalimat pasif, maka kita gunakan menempatkan Englishnya di awal kalimat. Jadi begitu, English is spoken by Ali. Ini isnya adalah be, ini pokoknya verb 3. By alinya adalah the doer-nya ini. Kemudian ada kata kerja yang tidak bisa dipasifkan, misalnya intransitive verb, kata kerja yang tidak butuh objek, work, go, sleep, feel. Ini semua tidak bisa kita bentuk pasif karena dia tidak butuh objek. Ya, dia adalah kata kerja intransitif. Stative verb itu kata kerja yang hanya berupa pernyataan atau situasi, no action. Kita tidak butuh tindakan untuk menyatakan kata kerja itu. Misalnya have, apakah ada bentuk tindakan ketika kita mengatakan I have a book? Tidak ada tindakannya, hanya berupa statement atau situasi. Ini tidak boleh dipasifkan, ya. Kemudian selanjutnya penggunaan passive voice. Secara umum passive voice biasanya itu kita gunakan kalau kita tidak mau menyebutkan siapa pelakunya. Akan tetapi passive voice itu juga biasa kita diikuti dengan kata by. Nah, ini biasa disertai dengan kata by, penggunaan by. Kapan digunakan by ini dalam kalimat pasif? Yang pertama, kalau kita ingin mengetahui siapa pelakunya. Misalnya the poem was written by Khairil Anwar, maka kita gunakan by sini menekankan bahwa penulis puisi itu ditulis oleh Khairil Anwar, maka kita boleh gunakan by. Yang kedua, kita gunakan by, kita fokus pada subjek pasif bukan pada agentnya. Misalnya this cake has been made by mother, kue ini dibuat oleh ibu saya. Jadi di sini kuenya yang menjadi penekanannya, kemudian bukan the doer-nya, bukan agentnya. Tetapi kalau kita mengetahui pelakunya, lebih baik kita gunakan kalimat active voice. Kemudian kapan kita tidak menggunakan by? Misalnya kalau kita tidak perlu menyebutkan si pelaku atau agentnya. Misalnya the streets were swept every day, jalanan itu setiap hari disapu. Tidak perlu kita sebutkan siapa yang menyapunya, tidak penting, ya. It's not important to know. My money was stolen, uang saya dicuri. Meskipun pada saatnya kita tahu, tapi kita untuk itu tidak penting untuk menyebutnya, untuk menjaga aib seseorang, maka kita boleh tidak menggunakan by di sini. Kemudian by juga kita tidak menggunakan by jika kita tidak tahu siapa pelakunya. Misalnya the bank was robbed, bank itu telah dirampok. Kita tidak tahu siapa pelakunya, maka kita tidak perlu menggunakan by. Kemudian tidak jelas pelakunya. Nah, ini kalau tidak jelas pelakunya jangan gunakan by, seperti rice is grown in Thailand. Jadi padi ditanam di Thailand. Tidak jelas siapa pelakunya, boleh jadi orang bukan petani saja menanamnya, ya. Kemudian the chairs were made in Jepara, kursi-kursi ini dibuat di Jepara. Jadi tidak tahu siapa membuat kursi itu, tidak penting untuk diketahui. Kesimpulannya adalah kalau tidak penting untuk diketahui, tidak usah menggunakan by, ya, tidak perlu untuk kita pelakunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.